Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, marilah senantiasa memuji Allah sebagai wujud penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita akan laksanakan adalah salat tarawih secara berjamaah. Begitu juga wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun judul ceramah yang saya akan sampaikan pada malam pertama Ramadan adalah jaminan orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, apa jaminan yang Allah berikan kepada kita yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Bergembira yang bagaimana yang dimasukkan? Bukan bergembira kita setel karaoke kita di rumah baru menyanyikan lagunya Roma Irama, bukan itu. Bergembira dalam artian bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan bulan suci Ramadan, dengan mengisi di bulan suci Ramadan dengan amal-amal ibadah. Terkhusus di dalamnya adalah salat tarawih secara berjamaah, membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak bersalawat, dan banyak berimpak dan bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan dilipat gandakan amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apa jaminan Allah berikan kepada kita? Man fariya bidukhuli Ramadan haramallahu jasadin ala nira. Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Baru bergembira. Ada juga di dalam bulan suci Ramadan bukan bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dia mengotori bulan suci Ramadan dengan melakukan suatu kemaksiatan di bulan suci Ramadan ini. Yang manakah yang dimaksudkan? Orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan sama saja di luar bulan suci Ramadan. Bukannya berzikir, bukannya membaca Quran, malah lebih banyak gosipnya di bulan suci Ramadan ini. Mari kita isi bulan suci Ramadan ini dengan banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, dan banyak melaksanakan amal-amal ibadah yang lain. Apalagi jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan bulan suci Ramadan, orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, "Idza jaa Ramadanan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidas sayyatin." Apabila bulan suci Ramadan telah tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggu semua setan. Timbul pertanyaan, berarti kalau kita mati di bulan suci Ramadan langsung masuk surga. Kenapa? Karena pintu neraka ditutup, yang terbuka pintu surga.
Di bulan suci Ramadan dibelenggu semua setan, berarti tidak ada kemaksiatan. Kenapa? Setannya dibelenggu. Ada juga di bulan suci Ramadan bukan membuka pintu surga, malah dia tutup pintu surga dan membuka pintu neraka dan melepaskan belenggunya setan. Yang manakah yang dimaksudkan? Orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan bukannya dia berpuasa pada bulan suci Ramadan, dia mentertawakan orang yang berpuasa. Itulah yang menutup pintu surga dan membuka pintu neraka dan melepaskan belenggunya setan. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi yang membuka dan yang menutup adalah kita sendiri. Yang membuka, yang mengisi bulan suci Ramadan dengan banyak beribadah, itulah yang membuka pintu surga. Jaminan yang ketiga yang diberikan Allah kepada kita, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itulah yang mendapatkan bulan suci Ramadan dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Maka marilah kita berdoa sebentar setelah penutup di salat witir. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani untuk beribadah, melakukan ibadah di bulan suci Ramadan 1 bulan full. Jadi kita minta beribadah kepada Allah. Begitu juga ketika kita niat berpuasa, kita niatkan sebagai niat reserve kita untuk niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lupa niat, sudah ada niat reserve-nya. Jangan kita sudah niat, sudah niat 1 bulan biar kita tidak puasa. Bukan itu yang dimaksudkan. Tidak ada juga amalnya kalau kita tidak puasa walaupun kita niat. Jadi kita minta kepada Allah, kenapa? Doa yang makbul di bulan suci Ramadan, Allah akan jawab doa kita. Maka marilah kita perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Allah akan mengabulkan segala doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, apa lagi yang Allah berikan kepada kita? Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi bukan siangnya, lain siangnya. Siangnya khusus berpuasa pada bulan suci Ramadan. Tadi jaminannya adalah surga. Yang malamnya man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan amal-amal ibadah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi baru kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, Allah telah mengharamkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Begitu juga Allah telah memberikan jaminan kepada kita, dibukakan pintu surga. Dan yang ketiga, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dilipat gandakan amal-amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan apa yang diberikan jaminan lagi kepada kita. Al jannatu mustafa ila arba'atin nafara. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Apakah kita orang yang dirindukan oleh surga? Kalau surga merindukan kita, maka tidak pasti mudah kita masuk di dalamnya. Kenapa? Surga yang merindukan kita, bukan kita yang merindukan surga, tetapi surga yang merindukan kita. Apa yang harus dilakukan supaya surga merindukan kita? Talil Quran, gemar membaca ayat suci Al-Quran. Yang mana ketika gemar? Jangan nanti bulan suci Ramadan baru kita hatamkan Al-Quran sampai berapa kali hatam. Bukan itu.
gemar di luar bulan suci Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan selalu gemar membaca Al-Quran. Bukan dari segi hatamnya, tetapi dari segi seringnya kita membaca ayat suci Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Itu dikatakan gemar membaca Al-Quran. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizul lisan. Orang yang mampu menjaga lidahnya, tidak banyak gosip. Sekarang ini mudah sekali kita melakukan suatu dosa. Melihat saja di televisi atau melihat di YouTube atau melihat mungkin ada yang kirim di WA kita, orang belum tentu kesalahannya ikut juga memponis padahal kita tidak tahu masalahnya. Kita jaga seperti itu. Jangan pernah kita memponis orang yang belum tentu kebenarannya kita ketahui. Olehnya itu kita selalu berlindung kepada Allah, selalu mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita inginkan, kita beristighfar dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang didudukan oleh surga adalah wabitul ji'an, orang yang memberi buka. Jadi ibu-ibu yang memberikan bukanya, yang membawa ala kadarnya di masjid ini dan dimakan oleh orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, itu dirindukan oleh surga. Jadi jangan khawatir ibu yang membawa ala kadarnya untuk berbuka di masjid kita ini, jaminannya dirindukan oleh surga. Yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah washaimi fi shahr Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dari empat yang dirindukan oleh surga ini, kita ada di dalamnya, orang yang dirindukan oleh surga. Insyaallah tidak susah masuk di dalamnya kalau surga merindukan kita. Maka lakukanlah apa yang diinginkan oleh surga, insyaallah kita akan masuk dengan mudah, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.